Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Ketua kelas boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sekarang ibu guru absen dulu ya. Kalau namanya dipanggil, jawab hadir, Bu. Coba ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat sungai yang kotor penuh sampah? Ya, pasti kalian semua pernah melihat sungai yang kotor dan penuh sampah kan? Terus sekarang ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat udara yang penuh asap? Ya, pasti kalian juga pernah melihat udara yang penuh asap. Nah, kedua kondisi ini biasa disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan, perilaku masyarakat yang mempengaruhi lingkungan, dan bagaimana kita menulis saran untuk menjaga lingkungan. Semoga setelah belajar hari ini kalian bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi siap belajar? Siap. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan lingkungan dengan tepat, menjelaskan dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup dengan benar, memberikan contoh makhluk hidup yang terpengaruh oleh perubahan lingkungan minimal 3 contoh, menganalisis hubungan antara pencemaran lingkungan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup, menyebutkan berbagai perilaku masyarakat yang mempengaruhi lingkungan minimal 5 contoh, membedakan perilaku masyarakat yang positif dan negatif terhadap lingkungan, menjelaskan akibat dari perilaku masyarakat yang merusak lingkungan dengan tepat, menghargai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar, menyusun kalimat dengan bahasa yang santun dan benar, menulis karangan berupa solusi menjaga lingkungan dengan memperhatikan ejaan, menggunakan huruf besar, tanda titik, dan tanda koma dengan tepat, mengungkapkan gagasan secara tertulis tentang cara menjaga lingkungan minimal 5 kalimat. Sekarang perhatikan gambar yang ibu tampilkan di papan tulis. Menurut kalian di sana ada gambar apa saja? Ya, jadi ada gambar pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kerusakan hutan. Jadi materi pertama kita hari ini adalah perubahan lingkungan dan dampaknya. Apa sih perubahan lingkungan itu? Jadi perubahan lingkungan adalah berubahnya posisi lingkungan dari keadaan semula yang dapat disebabkan oleh alam atau manusia. Jenis-jenis perubahan lingkungan ada 4. Yang pertama apa tadi? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kerusakan hutan. Yang pertama kita bahas adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam air sehingga air menjadi kotor dan tidak layak digunakan. Penyebabnya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai, limbah pabrik yang tidak diolah, pencucian kendaraan di sungai, dan limbah deterjen dan sabun. Ciri-ciri air yang tercemar: warna air keruh, berbau tidak sedap, banyak sampah mengapung, tidak ada ikan atau ikan pada mati. Dampak pencemaran air terhadap manusia: tidak bisa digunakan untuk minum dan memasak, menyebabkan penyakit diare, gatal-gatal, dan muntaber, berbau tidak sedap, biaya air bersih menjadi lebih mahal. Terhadap hewan, ikan dan hewan air mati keracunan, kehilangan sumber makanan, habitat mereka menjadi rusak, terus populasi mereka juga berkurang. Terhadap tumbuhan, tumbuhan air mati, akar tanaman menyerap racun, pertumbuhan terlambat, daun layu dan menguning. Cara mencegahnya adalah kita tidak membuang sampah ke sungai dan mengelola limbah sebelum dibuang. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat atau gas berbahaya ke udara sehingga kualitas udara menjadi buruk. Penyebabnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan asap rokok. Ciri-ciri udara yang tercemar: udara berbau, banyak debu dan asap, sulit bernapas, pandangan menjadi tidak jelas. Dampak pencemaran udara terhadap manusia: sesak nafas,
infeksi saluran pernafasan, penyakit asma, batuk dan pilek, mata perih dan merah. Terhadap hewan, mereka juga sulit bernafas, mata iritasi, migrasi ke tempat lain, dan menyebabkan kematian pada hewan-hewan kecil. Terhadap tumbuhan, daun kotor tertutup debu, fotosintesis mereka menjadi terganggu, pertumbuhan jadi lambat, dan daun mereka mudah rontok. Cara kita mencegahnya adalah menanam pohon, mengurangi kendaraan bermotor, tidak membakar sampah. Terus yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat berbahaya ke dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur. Penyebabnya sampah plastik yang menumpuk, limbah kimia berbahaya, pestisida berlebihan, pembuangan baterai bekas, sampah tidak terurai. Ciri-ciri tanah tercemar: tanah berbau busuk, banyak sampah bertumpuk, tanaman tidak tumbuh subur, dan warna tanah menjadi berubah. Dampak pencemaran tanah terhadap manusia: lingkungan kotor dan bau, sarang penyakit bisa menjadi demam, diare, banjir karena saluran tersumbat, pemandangan tidak indah. Terhadap hewan: mati karena makan sampah plastik, kehilangan tempat tinggal, keracunan zat kimia, dan ekosistem menjadi rusak. Terhadap tumbuhan, tanah tidak subur, akar tidak bisa menyerap air, tumbuhan tidak bisa tumbuh, hasil panen pun jadi menurun. Cara mencegahnya: kita membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, dan kurangi penggunaan plastik. Yang keempat adalah kerusakan hutan, yaitu berkurangnya luas hutan karena ulah manusia atau alam. Penyebabnya penebangan liar, pembakaran hutan, alih fungsi lahan jadi perkebunan, kebakaran hutan. Ciri-ciri hutan rusak: pohon berkurang, banyak lahan kosong, hewan kehilangan tempat tinggal, dan tanah mudah longsor. Dampak kerusakan hutan terhadap manusia yaitu banjir pada musim hujan, tanah longsor, kekeringan pada musim kemarau, udara menjadi tidak sejuk, dan berkurangnya sumber air. Terhadap hewan, mereka kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, banyak hewan yang punah, hewan turun ke pemukiman. Terus terhadap tumbuhan, berkurangnya secara drastis, keanekaragaman hayati hilang, ekosistem rusak, dan banyak spesies langka yang punah. Cara kita mengatasinya adalah melakukan reboisasi dan tidak menebang sembarangan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Perilaku masyarakat terhadap lingkungan adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan masyarakat yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, baik yang positif maupun yang negatif. Perilaku masyarakat yang merusak lingkungan: yang pertama ada membuang sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah ke sungai, membuang sampah di jalan, membuang sampah ke selokan. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan bau, sungai menjadi tersumbat, terjadi banjir, dan penyakit mudah menyebar. Yang kedua ada menebang hutan secara liar. Contohnya menebang pohon tanpa izin, menebang pohon berlebihan, tidak menanam kembali, membuka hutan untuk lahan. Apa akibatnya? Hutan menjadi gundul, banjir dan tanah longsor, hewan kehilangan habitat, udara pun menjadi panas. Yang ketiga, membakar hutan atau sampah. Contoh, membakar hutan untuk lahan pertanian, membakar sampah di halaman, bakar lahan untuk perkebunan. Akibatnya pencemaran udara, penyakit pernafasan, hewan dan tumbuhan mati, kerugian ekonomi. Yang keempat, membuang limbah pabrik sembarangan. Contoh, membuang limbah pabrik ke sungai, tidak mengolah limbah, asap pabrik tanpa filter. Akibatnya air sungai tercemar, ikan mati, udara tercemar, masyarakat terkena penyakit. Yang kelima, menggunakan pestisida berlebihan. Contoh, menyemprot tanaman dengan pestisida kimia berlebihan, tidak menggunakan pupuk organik. Akibatnya tanah tidak subur, hama kebal pestisida, makanan mengandung racun, dan air tanah pun tercemar. Yang keenam, berburu hewan liar. Contoh, memburu hewan yang dilindungi, membunuh hewan untuk diambil bagian tubuhnya, menangkap hewan langka. Akibatnya apa? Hewan menjadi punah, ekosistem menjadi rusak, keseimbangan alam pun menjadi terganggu. Yang ketujuh, menggunakan plastik berlebihan. Contoh, belanja menggunakan kantong plastik, menggunakan styrofoam,
botol plastik sekali pakai. Akibatnya sampah plastik menumpuk, tidak bisa terurai, hewan mati dan makan plastik, tanah tercemar. Terus perilaku masyarakat yang menjaga lingkungan itu seperti apa? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Contoh, buang sampah di tempat sampah, memilah sampah organik dan anorganik, tidak membuang sampah sembarangan. Manfaatnya lingkungan menjadi bersih, tidak ada banjir, terhindar dari penyakit, pemandangan juga menjadi lebih indah. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Contoh, menanam pohon di lahan yang gundul, menanam pohon di halaman, ikut program penghijauan. Manfaatnya udara kita menjadi lebih segar, mencegah banjir dan longsor, tempat tinggal hewan, terus menjadi sumber oksigen. Yang ketiga, melakukan daur ulang. Contoh, membuat kerajinan dari barang bekas, mengelola sampah menjadi kompos, ikut bank sampah, menggunakan kembali botol plastik. Manfaatnya mengurangi sampah, menghemat sumber daya, menghasilkan uang, dan lingkungan kita menjadi lebih bersih. Yang keempat, ada gotong royong membersihkan lingkungan. Contoh, kerja bakti di kampung, bersih-bersih selokan, membersihkan sungai, Jumat bersih di sekolah seperti yang kita lakukan setiap hari Jumat. Terus manfaatnya lingkungan menjadi bersih, kebersamaan kita menjadi meningkat, terhindar dari penyakit, saluran air menjadi lebih lancar. Yang kelima, menghemat penggunaan listrik dan air. Contohnya, matikan lampu saat tidak digunakan. Nah, kalau malam kita nyalakan, nanti kalau sudah pagi kita matikan lagi. Terus mematikan keran setelah dipakai, gunakan air secukupnya. Manfaatnya hemat biaya, menghemat sumber daya alam, mengurangi polusi dan energi untuk masa depan. Yang keenam, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Contoh, naik sepeda atau jalan kaki, naik kendaraan umum, terus berangkat bersama-sama. Manfaatnya mengurangi polusi udara, hemat bahan bakar, udara lebih bersih dan sehat. Yang ketujuh, menggunakan produk ramah lingkungan. Contoh, bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum isi ulang, hindari styrofoam, menggunakan sedotan stainless. Manfaatnya mengurangi sampah plastik, menghemat biaya, lingkungan bersih, tanah pun tidak tercemar. Selanjutnya ada program pemerintah yang menjaga lingkungan. Contoh programnya yaitu program Adipura, kebersihan kota, program Kali Bersih, membersihkan sungai, gerakan 1.000.000 pohon, penanaman pohon, kantong plastik berbayar, mengurangi plastik. Terus sikap bijak masyarakat terhadap lingkungan tuh ada peduli. Peduli itu memperhatikan kebersihan lingkungan, bertanggung jawab, ikut menjaga lingkungan, disiplin, patuh pada aturan lingkungan, kerjasama, gotong royong menjaga lingkungan, dan terakhir hemat, tidak boros menggunakan sumber daya alam. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menulis saran dan solusi. Apa sih kalimat saran itu? Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi anjuran, nasihat, atau pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh-contoh kalimat saran berisi anjuran dan nasihat, menggunakan bahasa yang santun, bertujuan memberikan solusi dan tidak memaksa. Terus kata-kata yang digunakan dalam kalimat saran yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Yang pertama ada sebaiknya, terus seharusnya, alangkah baiknya jika, mari kita, marilah kita, hendaknya, ada baiknya, saya sarankan, saya mengajak, dan yang terakhir lebih baik. Contoh kalimat saran tentang lingkungan. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Alangkah baiknya jika kita menggunakan sepeda untuk jarak dekat agar udara tidak tercemar. Mari kita kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri. Struktur menulis karangan saran atau solusi. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan berisi pengenalan masalah lingkungan. Contohnya, lingkungan di sekitar kita semakin kotor karena banyak sampah yang berserakan. Isi berisi saran dan solusi, minimal 3-5 saran. Contoh, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya.
Mari kita memilah sampah organik dan anorganik. Alangkah baiknya jika kita melakukan daur ulang sampah plastik. Penutup berisi ajakan atau harapan. Contohnya, dengan melakukan hal-hal tersebut, lingkungan kita akan menjadi bersih dan sehat. Mari kita jaga lingkungan bersama-sama. Aturan penulisan yang harus diperhatikan, penggunaan huruf besar. Huruf besar biasa digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama bulan dan hari, awal kata pada judul. Penggunaan tanda titik, akhir kalimat berita, singkatan, angka ribuan. Terus penggunaan tanda koma biasa digunakan pada pemisah unsur dalam kalimat. Contoh, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Setelah kata penghubung di awal kalimat, contoh, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan. Pemisah dalam perincian, kita harus menjaga kebersihan air, udara, dan tanah. Setelah kata sapaan, contoh, teman-teman, mari kita jaga lingkungan. Penggunaan tanda seru digunakan pada kalimat perintah atau ajakan. Contohnya, mari kita jaga lingkungan. Kalimat yang menyatakan perasaan kuat. Contoh, betapa kotornya sungai kita. Terus kalian bisa lihat contoh karangan lengkap tentang solusi menjaga lingkungan yang sudah Ibu tuliskan. Judul, apa judulnya? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita harus selalu bersih dan sehat. Namun, masih banyak sampah yang berserakan di halaman dan di dalam kelas. Hal ini dapat menyebabkan penyakit dan membuat pemandangan tidak indah. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Setiap kelas hendaknya memiliki tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Alangkah baiknya jika kita melakukan piket kelas dengan tertib setiap hari. Mari kita kurangi penggunaan plastik dengan membawa botol minum dan tempat makan sendiri. Ada baiknya sekolah mengadakan program bank sampah agar sampah dapat didaur ulang. Dengan melakukan hal-hal tersebut, lingkungan sekolah kita akan bersih, sehat, dan indah. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah bersama-sama. Lingkungan bersih, belajar nyaman. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu bagikan LKS dan gambar perubahan lingkungan, yaitu pencemaran air. Nah, tugas kalian adalah mengamati gambar tersebut, lalu menjawab pertanyaan di LKS berdasarkan diskusi kelompok. Diskusikan dengan tenang dan saling bekerja sama. Jika ada yang bingung, boleh langsung bertanya ke Ibu. Baik, semuanya sudah presentasi dan hasil diskusinya sangat baik. Ibu bangga hasil diskusi kalian sudah sesuai harapan Ibu. Tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku yang merusak lingkungan? Ya, jadi contoh perilaku yang merusak lingkungan ada membuang sampah ke sungai, membuang limbah pabrik ke sungai tanpa mengelola, membuang limbah rumah tangga, mencuci kendaraan di sungai, dan membuang bangkai hewan ke sungai. Terus, contoh perilaku yang menjaga lingkungan ada apa aja? Nah, contoh perilaku yang menjaga lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai dengan limbah, dan menanam pohon di bantaran sungai. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa saja perubahan lingkungan yang sudah kalian ketahui? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, jadi perubahan lingkungan ada 4. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, yang ketiga ada pencemaran tanah, dan yang keempat ada kerusakan hutan. Lalu perilaku apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai dengan limbah, dan melakukan gotong royong membersihkan sungai.
Sekarang kerjakan soal evaluasi yang sudah dibagikan. Kerjakan sendiri-sendiri. Kalau kalian kurang mengerti, boleh tanya ke ibu. Sudah? Untuk PR kalian di rumah adalah tulislah sebuah karangan pendek berisi saran dan solusi menjaga lingkungan. Kerjakan dengan rapi, besok kita akan bahas sama-sama. Ibu sangat bangga karena kalian hari ini sangat aktif dan semangat belajar. Ayo kita selalu menjaga lingkungan dimulai dari hal-hal yang kecil di sekitar kita. Baik, karena waktu kita hari ini sudah habis, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Ketua kelas boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.